Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal tentang limit fungsi aljabar. Terdapat 15 soal tentang limit fungsi aljabar. Jadi dari cara substitusi, cara pemfaktoran, dan pengkalian sekawan. Oke, nomor 1. Soalnya, limit dari 4y pangkat 3 ditambah 8y per y plus 5 pangkat 1/5 untuk y mendekati 4. Oke. Jadi yang pertama kita substitusi dulu. Y sama dengan 4. Artinya 4 kali 4 pangkat 3 ditambah 8 kali 4 dibagi 4 tambah 5. Hasilnya 288 per 9 pangkat 1/5. Atau bisa disederhanakan jadinya 32 pangkat 1/5. Hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya nomor 2. Oke. Untuk limit X dikali akar X pangkat 3 dibagi akar 2 untuk X mendekati 2. Penyelesaiannya, pertama kita substitusi dahulu. Apakah membentuk suatu bentuk tertentu? Kita substitusikan X-nya sama dengan 2. 2 dikali akar 2 pangkat 3 dibagi akar 2. Hasilnya 2 dikali akar 8 dibagi akar 2. Untuk lebih mudahnya, kita lakukan pembagian. Akar 8 dibagi akar 2. Akar 8 bagi akar 2 kan akar 4. Atau 8 bagi 2 kan 4. Karena sama-sama di dalam akar, jadinya menjadi akar 4. Hasil akhirnya Hasil akhirnya 2 akar 4 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Lanjut nomor 3. Di sini soalnya jika limit X menuju 3 dari fx sama dengan 5 dan limit Gx untuk X menuju 3 sama dengan 9, maka nilai dari limit 2Gx dikurangi 2fx dibagi 2Gx pangkat setengah untuk X mendekati 3 adalah, oke, yang pertama kita sesuaikan dulu dengan sifat dari limit. Jadi dari soal ini kita pisah atau kita sesuaikan dengan sifatnya menjadi limit 2Gx untuk X menuju 3 dikurangi limit 2fx untuk X menuju 3 juga dibagi limit 2Gx untuk X menuju 3 dipangkatkan 1/2. Atau bisa kita tulis juga di bawahnya ini lebih sederhana, 2 dikali limit X menuju 3 dari Gx dikurangi 2 dikali limit X menuju 3 dari fx dibagi 2 dikali limit X menuju 3 dari Gx dipangkatkan 1/2. Hasilnya limit Gx untuk X mendekati 3 tadi kan 9. Jadi 2 dikali 9 untuk limit fx X-nya mendekati 3 adalah 5. Jadi 2 dikali 5. 2 kali 9 dikurangi 2 kali 5 dibagi 2 kali 9. Pangkat 1/2. Hasil akhirnya 18 dikurangi 10 per 18 pangkat 1/2. 8 per 18 pangkat 1/2 sama dengan 4/9 pangkat 1/2. Pangkat 1/2 bisa dikatakan sebagai akar.
Jadi akar dari 4/9 sama dengan 2/3. Ini jawaban akhirnya. Kita lanjutkan ke nomor 4. Jika limit fx, x mendekati 2 sama dengan negatif 2, dan limit gx untuk x mendekati 2 sama dengan 8, maka nilai dari limit x mendekati 2, x plus 2 dikali fx dibagi x dikurangi 1 dikali gx. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita sesuaikan dulu dengan sifat dari limit. Ini soalnya, dan kita buat penyesuaiannya. Limit dari x plus 2 dibagi x dikurangi 1 untuk x mendekati 2 dikali limit fx x mendekati 2 dibagi limit gx x mendekati 2. Sama dengan substitusikan. Untuk yang pertama menjadi 2 ditambah 2 dibagi 2 dikurangi 1. Dikali limit fx untuk x mendekati 2 tadi kan negatif 2. Jadi kita tulis negatif 2 per limit gx x mendekati 2 sama dengan 8. Jadi kita tulis 8. Jadinya negatif 2 per 8. Hasil akhirnya 4/1 dikali negatif 1/4. Sama dengan negatif 1. Jadi di sini kita lakukan substitusi dulu untuk menentukan nilai dari limit. Jika nilainya masih bentuk tentu atau tidak membentuk suatu 0/0 atau tak hingga per tak hingga, berarti itu adalah hasilnya. Hasil dari limit. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 5. Diketahui limit z kuadrat ditambah z dikurangi 3 per z plus 1 untuk z mendekati 1 sama dengan a dikurangi 1. Maka nilai a adalah, kita substitusikan dahulu, tetap jadinya 1/2. Maksud saya tadi 1/2 ditambah 1 dikurangi 3 per 1 ditambah 2. Kita operasikan. Hasilnya menjadi negatif 1/2 sama dengan sesuai soal a dikurangi 1. Jadi negatif 1/2 sama dengan a dikurangi 1. Berapa nilai a-nya? Kita lakukan perpindahan luas. Jadi negatif 1 atau a dikurangi 1 tadi, negatif 1-nya kita pindah ke ruas sebelah kiri. Hasilnya menjadi negatif setengah ditambah 1 sama dengan a. Berarti a sama dengan 1/2. Saya rasa untuk yang substitusi bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut ke nomor 6. Diketahui fungsi fx sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4 untuk x-nya kurang dari 3. Dan 3x dikurangi 4 untuk x-nya lebih dari 3. Nilai dari limit x mendekati 3 dari fx. Oke. Untuk yang bentuk fx atau bentuk fungsi yang ada dua persamaan seperti ini, kita cari limit kiri dan limit kanannya terlebih dahulu. Ada cara lain juga dengan menggunakan grafik. Jika kalian lebih suka menggunakan grafik, silakan digambar grafiknya dahulu baru dicari limitnya. Tapi jika itu terlalu lama, bisa menggunakan lebih cepat cara perhitungan dengan mencari limit kiri dan limit kanan. Limit kiri berarti limit fx, x mendekati 3 dari kiri, atau x-nya kurang dari 3. Jadi mulai dari x kurang dari 3. Jadi kita pakai persamaan
X kuadrat dikurangi 4. Kita substitusikan. Jadinya 3 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Untuk limit kanannya, berarti kita mulai dari X lebih dari 3. Berarti kita pakai persamaan 3X dikurangi 4. Jadi limit dari 3X kurangi 4 untuk X mendekati 3 dari kanan sama dengan substitusikan 3 dikali 3 dikurangi 4 sama dengan 5. Hasilnya, karena limit kiri dari fx dan limit kanan dari fx nilainya sama, maka nilai limit fx sama dengan 5 atau nilai dari limit kiri dan limit kanan tadi. Ini syaratnya harus sama. Kalau tidak sama, maka limitnya tidak ada. Contohnya seperti nomor 7. Diketahui fungsi gx sebagai berikut. Gx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 untuk x kurang dari 3 dan negatif x dikurangi 4 untuk x lebih dari 3. Nilai limit gx untuk x mendekati 3. Sama caranya dengan menentukan limit kiri. Limit kiri dari gx x mendekati 3 adalah kita pakai yang kurang dari 3 persamaannya, x kurang dari 3. Jadi kita pakai x kuadrat dikurangi 1. Limit x mendekati 3 dari x kuadrat dikurangi 1 sama dengan substitusikan 3 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 8. Bagaimana limit kanannya? Limit gx untuk x mendekati 3 dari kanan, kita pakai untuk x lebih besar dari 3. Jadinya negatif x dikurangi 4. Jadi limit x mendekati 3 dari negatif x dikurangi 4. Sama dengan substitusikan negatif 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 7. Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama, maka limit dari gx untuk x mendekati 3 tidak ada. Jadi untuk limit yang bentuknya seperti gx dan fx nomor 6 dan 7 tadi, ada dua bentuk persamaan dengan syarat tertentu untuk x kurang dari 3, x lebih dari 3, atau yang lain. Jika menentukan limitnya, bisa menggunakan limit kiri dan kanan. Kita sesuaikan dengan pendekatan dari limit tersebut. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8, kita menggunakan pemfaktoran. Jadi untuk limit x mendekati negatif 1 dari x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah x dibagi x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan untuk yang pembilang. Di pembilang kan semuanya ada variabel x. Jadi kita coba keluarkan variabel x-nya menjadi bentuk x dikali x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Jadi seperti ini dibagi x kuadrat plus 2x plus 1. Untuk limit x mendekati negatif 1. Jadi untuk yang pembilang dan penyebut, jadi kenapa bentuknya bisa menjadi x dikali x kuadrat plus 2x plus 1? Kita lakukan perkalian setiap sukunya. Jadi x kali x kuadrat kan sama kayak x pangkat 3. Kemudian x kali 2x sama dengan 2x kuadrat. X dikali 1 sama dengan x. Jadi sama aja bentuknya. Karena variabelnya ada di setiap bagian, jadi kita bentuk lebih sederhananya seperti ini. Karena yang pembilang dan penyebut ada unsur yang sama, bisa kita hilangkan, kita coret
semuanya. Jadi tinggal limit X mendekati negatif 1 dari X. Kita substitusi, hasilnya sama dengan negatif 1. Oke, pemfaktoran yang selanjutnya. Cara yang sama. Limit dari X pangkat 3 dikurangi 4X dibagi X dikurangi 2. Untuk X mendekati 2. Kita sederhanakan dulu. Karena yang pembilang terdapat variabel X. Keduanya. Kita keluarkan X-nya menjadi X dikali X kuadrat dikurangi 4 per X dikurangi 2. Oke, setelah itu kita faktorkan lagi yang X kuadrat dikurangi 4. Harap diingat untuk perihal ini. Kan ada dari modul sebelumnya dan video sebelumnya ada bentuk A ditambah B dikali A dikurang B, hasilnya sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sama seperti kasus untuk X kuadrat dikurangi 4. Jadi seharusnya kan X kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Sama aja dengan X kuadrat dikurangi 4. Jadi bisa kita bentuk X plus 4 dikali, X plus 2, dikali X dikurangi 2. Berdasarkan konsep ini. Jadi karena ada unsur yang sama antara pembilang dan penyebut, bisa kita coret, kita saling bagi, jadi tinggal limit X dikali X plus 2 untuk X mendekati 2. Substitusikan. 2 dikali 2 tambah 2 sama dengan 8. Oke, kita lanjut nomor 10 untuk pemfaktoran yang lain. Oke, di sini ada soal limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 dibagi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Pemfaktorannya, kalian bisa menggunakan cara ABC atau penentuan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat seperti kelas 3 SMP, atau dengan cara lain seperti misal untuk yang pembilang X kuadrat min 5X ditambah 6. Jadi bentuk perkalian misal A kali B kali B sama dengan 6. Dan A ketika ditambah B sama dengan negatif 5. Kita cari angka-angka A dan B-nya. Kemungkinan kan A dikali B sama dengan 6 kan angkanya kalau bukan 2 dikali 3, kalau nggak gitu, negatif 2 dikali negatif 3. 2 kali 3, 6. Negatif 2 kali negatif 3 juga 6. Kita lihat penjumlahannya. A ditambah B sama dengan negatif 5. Apakah 2 ditambah 3 sama dengan negatif 5? Ini kalau dijumlahkan sama dengan 5. Sedangkan negatif 2 ketika ditambah negatif 3 hasilnya sama dengan negatif 5. Jadi unsur-unsurnya adalah
Faktornya adalah X dikurangi 3 dikali X dikurangi 2. Berdasarkan A dan B-nya tadi. Begitu juga dengan yang penyebut untuk X kuadrat plus 2X dikurangi 8. Jadi kita cari dulu A dikali B sama dengan negatif 8. Dan A ditambah B sama dengan 2. Di pilihannya ada 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Ketika dijumlahkan 4 ditambah negatif 2 sama dengan 2. Oleh karena itu faktornya adalah X ditambah 4 dan X dikurangi 2. Unsur yang sama ini bisa kita bagi dan kita hilangkan. Tersisa X kurangi 3 per X plus 4. Limit X mendekati 2. Kita substitusikan hasilnya 2 dikurangi 3 per 2 ditambah 4. Hasil akhirnya negatif 1 per 6. Selanjutnya untuk perkalian sekawan nomor 11. Limit X mendekati 4 dari X kurangi 4 per akar X dikurangi 2. Sekawannya kita lihat bentuk akarnya. Bentuk akar dari variabel. Bentuk akarnya ini kan akar X dikurangi 2. Jadi sekawannya adalah lawan dari operasinya. Di sini operasinya kan pengurangan. Atau yang di luar akar kan ada operasi pengurangan. Jadi akar X dikurangi 2. Jadi bentuk sekawannya akar X ditambah 2. Agar tidak mengubah bentuk persamaan, jadi kita kalikan akar X plus 2 dibagi akar X plus 2. Jadi sekawan itu kita lihat dari operasi di luar akarnya. Jadi ketika akar X ya tetap akar X sekawannya. Dan operasi di luar akar ada dikurangi 2. Berarti sekawannya menjadi ditambah 2. Bisa kalian lihat di video sebelumnya. Oke, kita kalikan X dikurangi 4 per akar X dikurangi 2 dikali akar X tambah 2 per akar X tambah 2. Oke, hasilnya X dikurangi 4 dikali, ini seharusnya dikali sekawannya ya. Ini ada akar X plus 2. Ini. Dan penyebutnya jadinya akar X kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Jadi bentuknya nanti ketika perkalian itu menjadi akar X kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Jadi yang di depan dikuadratkan, yang di belakang juga dikuadratkan. Operasinya pengurangan. Karena positif ketika dikalikan negatif hasilnya negatif. Suatu bilangan positif dikali bilangan negatif hasilnya negatif. Jadi hasil selanjutnya pembilangnya jadi X kurangi 4 dikali akar X plus 2. Tidak perlu dikalikan. Biarkan seperti itu saja. Dibagi akar X kuadrat. Berarti akarnya hilang. Hasilnya menjadi X saja. Dikurangi 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi X kurangi 4 untuk penyebutnya. Jadi di sini unsur yang X kurangi 4 bisa kita bagi. Kita coret. Tersisa limit X mendekati 4 dari akar X plus 2. Kita substitusikan. Jadinya akar 4 ditambah 2 sama dengan 4.
Demikian juga untuk yang nomor 12. Cara yang sama, kita tentukan bentuk sekawannya. Jadi kita lihat dari operasi di luar akar. Karena dari soal operasi di luar akarnya negatif, berarti sekawannya operasi di luar akarnya adalah positif atau plus. Bentuknya nanti yang di dalam akar dikuadratkan, yang di luar akar yang paling depan dikuadratkan, yang di luar akar yang paling belakang dikuadratkan juga. Hasilnya nanti membentuk x kuadrat plus 24 dikurangi 49. Atau setelah dioperasikan menjadi x kuadrat dikurangi 25. Ini bisa dibagi. Tersisa limit x mendekati 5 dari akar x kuadrat plus 24 ditambah 7. Substitusi mendapatkan nilai 14. Oke, selanjutnya kita nomor 14. Di sini ada soal cerita. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan tertentu, sehingga jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu dirumuskan dengan ST sama dengan 1/5T kuadrat plus 2T. Fungsi ini dalam meter dan T dalam detik. Jarak yang ditempuh mobil saat T mendekati 90 detik adalah. Jadi kita cari limit dari ST untuk X mendekati 90. Substitusikan 90, hasilnya menjadi 1/5 dikali 90 kuadrat ditambah 2 kali 90. Hasilnya 1/5 dikali 8100 ditambah 180. Sama dengan 1620 ditambah 180. Hasil akhirnya 1800. Jadi ketika hanya disuruh mencari jarak tempuh, ketika diketahui fungsi jarak juga, kita tinggal langsung mencari limit untuk T mendekati apa? T tadi ya, bukan X itu. T mendekati 90 detik. Jadi tidak perlu mencari perubahannya. Oke, untuk nomor terakhir, nomor 15. Ini sedikit berbeda karena yang dicari adalah perubahan kecepatan per setiap perubahan waktu atau per detiknya. Dengan T-nya sama dengan 8 detik. Oke, kita lihat dari fungsinya, VT, fungsi kecepatannya, adalah 1/8T kuadrat dikurangi 1/4T. Dalam meter per detik. Kita disuruh mencari percepatan atau perubahan kecepatan per setiap perubahan waktu. Jadi kita pakai petunjuk yang digunakan dari soal. AT sama dengan delta V atau segitiga V itu dibagi segitiga T, bacanya delta T, sama dengan VT, fungsi V tadi dalam T dikurangi V T1 dibagi T dikurangi T1. Kita masuk ke pembahasan. T1-nya kan tadi sama dengan 8. Oke, jadinya limit VT dikurangi V8 per T dikurangi 8 untuk T mendekati 8. Oke, kita masukkan fungsi VT-nya 1/8T kuadrat dikurangi 1/4T dikurangi V8. Jadi kita substitusi di fungsi V tadi dengan T sama dengan 8. Menjadi 1/8 dikali 8 kuadrat dikurangi 1/4 kali 8. Per T dikurangi 8. Hasilnya menjadi 1/8T kuadrat dikurangi 1/4T dikurangi 6. Per T dikurangi 8. Jadi membentuk persamaan 1/8T kuadrat dikurangi 1/4T dikurangi 6 per T kurangi 8. Agar mudah untuk memfaktorkannya, koefisien dari T kuadrat 1/8 itu saya keluarkan. Jadi bentuknya 1/8
T kuadrat dikurangi 2T dikurangi 48. Kenapa? Karena ketika 1/8 dikali T kuadrat, sama seperti yang atas, 1/8 T kuadrat. 1/8 dikali negatif 2 sama dengan negatif 1/4 T. 1/8 dikali negatif 48 sama dengan negatif 6. Jadi sama saja. Dibagi T dikurangi 8. Oke, kita faktorkan lagi. Seperti sebelumnya tadi caranya. Kalau dikalikan hasilnya negatif 48. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Angka yang terpilih adalah negatif 8 dan 6. Dikalikan negatif 48 dan dijumlah sama dengan negatif 2. Ini 1/8 ya, bukan 1/4. Oke. Hasilnya menjadi yang T dikurangi 8 bisa saling menghilangkan atau dibagi. Tersisa 1/8 limit T mendekati 8 untuk dari T ditambah 6 sama dengan substitusikan 8 tambah 6 sama dengan 14. 14 dikali 1/8 sama dengan 14/8. Sederhananya 7/4. Oke, demikian untuk pembahasan soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.